Gimana semuanya? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya adik-adik pernah mendengar atau melihat tentang fenomena banjir, longsor, tsunami, atau tentang narkoba, terus demo atau lain sebagainya? Apa sudah pernah? Oh, belum ya. Nah, nanti di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu teks eksplanasi. Mari kita lihat. Nah, untuk pertama kali kita mengenali tentang pengertian teks eksplanasi terlebih dahulu ya. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi mengenai fenomena alam atau sosial. Nah, dalam teks ini akan menjelaskan sebab akibat bagaimana dan mengapa fenomena itu bisa terjadi. Tujuan eksplanasi untuk memberitahu kepada halayak tentang proses bagaimana dan mengapa suatu fenomena atau peristiwa itu bisa terjadi. Sampai di sini, adik-adik bisa membedakan mana teks eksplanasi dan teks yang lainnya? Apakah kalian bisa? Oh, belum ya. Nih, nanti Ibu akan memberitahu tentang karakteristik teks eksplanasi. Nomor 1 yaitu memuat proses terjadinya peristiwa. Yang kedua, berisi fakta dan bukan hoax dan benar-benar fakta ya. Nah, agar kalian lebih paham mengenai teks eksplanasi, kalian harus memperhatikan ciri-ciri teks eksplanasi ya, dan mendengarkan Ibu menjelaskan tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta, bukan khayalan atau fiksi. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan karena menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau fenomena. Karena di dalam teks eksplanasi harus menjelaskan sebab akibat dalam fenomena atau peristiwa tersebut. Nah, yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena baik alam maupun sosial. Dijelaskan bagaimana dan mengapa fenomena itu bisa terjadi. Nah, yang pertama, berisi pernyataan umum. Dalam berisi pernyataan umum yaitu ada pengenalan fenomena alam maupun sosial. Yang kedua, ada deretan penjelas yang di dalamnya yaitu proses dan sebab akibat. Nah, kalian harus bisa menanya bagaimana fenomena atau mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Yang ketiga, ada interpretasi. Sifatnya itu opsional adik-adik. Nah, di dalamnya bisa berisi tanggapan, bisa juga kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks. Bisa juga berupa tanggapan yang ada dalam teks eksplanasi. Baik adik-adik, agar kalian bisa lebih memahami, Ibu akan menjelaskan atau memberikan contoh pada contoh tersebut. Lihat. Baik adik-adik, tolong perhatikan contoh berikut ya, yaitu tentang banjir. Nah, banjir sendiri ini yaitu sering terjadi di Indonesia. Ya, sekarang pun musim hujan karena itu banyak wilayah-wilayah yang banyak kebanjiran juga. Nah, adik-adik banyak tidak yang terkena banjir? Semoga tidak ya. Mohon maaf ya sebelumnya, sebenarnya ini ada 3 paragraf. Bahwa banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan.
Nah, dalam pernyataan ini sudah termasuk dan jelas yaitu tentang paragraf pernyataan umum. Nah, paragraf yang kedua yaitu tentang deretan penjelas. Karena proses terjadinya fenomena banjir. Bagaimana banjir bisa terjadi dan apa penyebab banjir tersebut? Nah, di situ dijelaskan, selain sejumlah tempat yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan permukiman lain, banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Nah, paragraf yang terakhir yaitu ada interpretasi. Nah, di dalam interpretasi ini yaitu adalah kesimpulan dalam teks eksplanasi. Di berbagai negara di seluruh dunia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Nah, dari paragraf ketiga ini yaitu termasuk dalam interpretasi. Semoga adik-adik paham ya dengan apa yang Ibu berikan contoh ini atau menjelaskan ini ya. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga untuk jam berikutnya kita bisa lebih mengenal teks eksplanasi ya. Dan Ibu akan membuat pretest untuk kalian. Apakah kalian masih bisa mengingatnya atau tidak? Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya, walaupun online.